Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Chandra Saputra, Prodi Teknik Mesin semester 3 akan mempresentasikan makalah proses produksi tentang mesin fries milling. Bab 1 pendahuluan. Mesin milling ditemukan oleh Whitney sekitar tahun 1818. Mesin milling ini melakukan operasi produksi suku cadang duplikat yang pertama dengan pengendali secara mekanik arah dan gerakan potong dari perkakas mata potong jamak yang berputar. Mesin milling adalah mesin yang paling mampu melakukan banyak tugas dari segala mesin perkakas. Permukaan yang datar maupun berlekuk dapat dimesin dengan penyelesaian dan ketelitian istimewa. Karena semua gerakan meja mempunyai penyetelan mikrometer, maka lubang dan pemotongan yang lain dapat diberi jarak secara cepat. Tujuannya, mengetahui apa itu mesin milling, mengetahui prinsip kerja mesin milling, mengetahui bagian-bagian dari mesin milling beserta fungsinya masing-masing, mengetahui jenis dan macam-macam mesin milling, mengetahui jenis alat bantu yang digunakan, dapat merencanakan perhitungan pada mesin milling. Bab 2 pembahasan dasar teori mesin milling atau mesin press. Mesin press merupakan salah satu mesin konvensional yang mampu mengerjakan suatu benda kerja dalam permukaan sisi datar, tegak, miring, bahkan alur roda gigi. Mesin perkakas ini mengerjakan atau menyelesaikan suatu benda kerja dengan menggunakan pisau milling atau cutter. Pemasukan media dikembangkan, komputer processing power dan kapasitas memori terus meningkat. Dan mesin-mesin NC dan CNC berangsur-angsur dirubah dari level perusahaan yang besar ke level perusahaan yang medium atau menengah. Jenis-jenis mesin press. Yang pertama mesin press tegak, vertikal. Yang kedua mesin press mendatar, horizontal. Yang ketiga mesin press universal. Berikut adalah gambar jenis-jenis mesin press. Dari mesin press universal, mesin press vertikal, mesin press horizontal. Fungsi mesin press. Dengan berbagai kemungkinan, gerakan meja mesin press dapat digunakan untuk membentuk bidang-bidang pada benda kerja diantaranya bidang rata datar, bidang rata miring menyudut, bidang siku, bidang sejajar, alur lurus, melingkar, segi banyak beraturan atau tidak banyak beraturan. Macam-macam pahat press atau pahat mesin press, yaitu pahat silindris, pahat muka dan sisi, slotting cutter, metal slitting saw, fries ujung, shell and mill, fries muka, T-slot cutter. Cara kerja mesin press. Langkah-langkah sebelum melakukan pengepresan yaitu mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan dan benda kerja, mengukur benda kerja dengan menggunakan kaliper dan menghaluskan sedikit permukaannya dengan menggunakan titir, mengatur putaran spindle yang sesuai untuk jenis benda kerja, menempatkan benda kerja yang akan di-fresh pada meja kerja, mencari titik permukaan atau titik nol, dan kemudian melakukan pemakanan untuk masing-masing sisi. Mengatur ketebalan pemakanan, mencatat waktu yang diperlukan untuk suatu pemakanan, mencatat keadaan akhir benda kerja. Bab 3. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, mesin press adalah salah satu mesin konvensional yang mampu mengerjakan suatu benda kerja dalam permukaan sisi datar, tegak, miring, bahkan alur roda gigi. Mesin perkakas ini mengerjakan atau menyelesaikan suatu benda kerja dengan menggunakan pahat milling. Pemasukan media dikembangkan, komputer processing power dan kapasitas memori terus meningkat, dan mesin-mesin NC dan CNC berangsur-angsur. Cara kerja dari mesin press ini adalah benda kerja dijepit di suatu ragum mesin atau peralatan khusus atau dijepit di meja mesin press. Pemotongan dikerjakan oleh pemakanan benda kerja di bawah suatu pahat yang berputar. Tenaga untuk
pemotongan berasal dari energi listrik yang berubah menjadi gerak utama oleh sebuah motor listrik. Selanjutnya, gerakan utama tersebut akan diteruskan melalui suatu transmisi untuk menghasilkan gerakan putar pada spindle mesin milling. Sarannya, sebaiknya sebelum membuat makalah ini akan lebih baik melakukan praktikum terlebih dahulu supaya kami lebih mengerti fungsi cara kerja alat ini secara nyata. Dengan pembuatan makalah tentang mesin press ini, pengetahuan yang didapat hanyalah sebatas materi, akan tetapi secara prakteknya kami belum terlalu sepenuhnya mengerti. Semoga dengan pembuatan makalah ini kami bisa belajar lebih dalam tentang mengenai mesin press. Dan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.